Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada pun kisah hadis jariyah yang dikatakan aina Allah fis sama, Allah di mana di langit. Di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Di riwayat Muslim sahih. Jadi membaca hadis tidak boleh sepotong-potong, atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al asyariyati atau al maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaati al asyariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah di atas langit. Wa'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Ayat yang muhkam, tetapi sebagiannya mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini muhkam. Seluruh sifat-sifat Allah muhkam. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah muhkam karena berjalan sesuai dengan lughatul Arab. Orang Arab bilang istiwa itu berada di atas. Ala wartafa. Allah berada di atas. Nggak ada yang menerjemahkan, orang Arab itu menerjemahkan bahwa istiwa itu istaula. Nggak ada. Maka mulai ahli bid'ah, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Bishr bin Giyas al-Marisi, dan kawan-kawannya mulai mengikuti ayat kaifiyahnya ini. Dia rubah sehingga jadi istaula, menimbulkan fitnah dan mencari ta'wilnya. Padahal ayat itu jelas, yang mutasyabihat kaifiyahnya. Maka dipulangkan kepada yang muhkam. Apa yang muhkam? Allah tabaraka wa ta'ala. Orang meyakini zatnya ada, tetapi orang tidak bertanya bagaimana zat Allah. Nah, pembicaraan mengenai sifat cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah. Kalau kepada zat Allah kita tidak bertanya kaifa, bagaimana, demikian juga kepada sifat. Itu salah satu contoh yang menarik, yang dengannya timbul bid'ah besar dalam Islam. Bersilsilah bid'ah itu meniadakan, menafikan sifat istiwa Allah 'alal 'arsy, yang kemudian merembet akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Tangan Allah ditakwil kekuasaan, turunnya Allah ditakwil rahmat, turunnya rahmat bukan ini, dan seterusnya. Seperti yang Rabbuna katakan, mereka mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Fahzaruhum, hati-hati. Nah, ini manhaj yang rusak. Beda dengan kaum salaf. Para sahabat itu manhajnya, kalau antum mau tahu, pertama mereka berjalan dan beredar bersama Alkitab dan Sunnah, tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka memahami Alkitab dengan Sunnah. Tidak seperti Khawarij. Khawarij juga berpegang dengan Al-Quran, tetapi mereka memahaminya bukan dengan Sunnah Nabi SAW, tetapi dengan ra'yu mereka.
Mereka tafsirkan sendiri. Ayat itu dibawa kepada kemauan mereka. Inil hukmu illa lillah. Ketika mereka menolak tahkim Ali dan Muawiyah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Berarti pembatalan segala hakim manusia. Maka dijawab oleh Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang kau bawakan kalimat yang hak, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Itu kalimat hak, itu firman Allah, haqqun. Yang salah apanya? Pemahamannya. Lihat para sahabat itu. Yang kedua, mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkannya. Karena itu ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman begini dalam Al-Quran, mereka menerimanya. Karena berjalan sesuai dengan fitrah yang ada, yang Allah telah tetapkan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Yang ketiga, mereka berjalan sesuai dengan akal mereka tadi. Yang sahih dan sarih, bukan akal yang saqim, yang sakit dan ittirab. Yang terakhir, berjalan sesuai dengan lugatul Arab. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak pernah keluar dari lugatul Arab. 4 asas ini cara beragama kaum salaf radhiyallahu anhum jami'an. Tidak keluar dari 4 ini. Mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah, tetapi mereka memahami Alkitab melalui Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka berjalan sesuai dengan fitrah mereka. Mereka berjalan sesuai dengan akal mereka yang bersih. Maknanya tidak ada syubhat. Adakah di kalangan para sahabat syubhat? Enggak ada. Yang terakhir dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa itu. وتعاون